bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah dengan materi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi serta dampaknya bagi kehidupan manusia. Ya. Untuk materi ini kita bagi ke dalam 4 part. Ya. Part yang pertama mengenai perkembangan teknologi ruang angkasa. Baik. Mengenai perkembangan teknologi ruang angkasa diawali dari perlombaan ruang angkasa yang dimulai pada tahun 1957 sampai 1975. Ya, perlombaan angkasa adalah kompetisi penjelajahan angkasa antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Perlombaan ini meliputi yang pertama, mengeksplorasi ruang angkasa dengan satelit buatan. Yang kedua, mengirim manusia ke ruang angkasa. Yang ketiga, mendaratkan manusia di bulan. Ya, kita awali dari mengeksplorasi ruang angkasa dengan satelit buatan. Pertama ada Uni Soviet. Uni Soviet melakukan peluncuran satelit Sputnik 1 dan Sputnik 2 pada tahun 1957. Baru kemudian Uni Soviet meluncurkan kembali Lunix 2 pada tahun 1959 dan Lunix ke-9 pada tahun 1966 ke bulan. Ya. Amerika juga tidak tinggal diam. Di tahun 1958 Amerika mengirimkan satelit buatannya yang bernama Explorer pertama yang diluncurkan kemudian diluncurkan Explorer kedua di tahun yang sama juga. Baru Amerika juga mengirimkan satelit buatan Discover and Vanguard pada tahun 1959. Baru berikutnya yaitu mengenai mengirim manusia ke ruang angkasa. Ya, diawali dari Uni Soviet yang mengirimkan Yuri Alexeyevich Gagarin pada tahun 1961. Kemudian pihak Amerika mengirimkan astronot yang bernama Alan Bartlett Shepard Jr. pada tahun 1961 juga. Baru kemudian Uni Soviet juga tidak tinggal diam atas respon yang diberikan oleh Amerika Serikat. Uni Soviet juga mengirimkan manusia yang kedua yang bernama German Stefanovich Titov pada tahun 1935 sampai tahun 2000. Berikutnya, Amerika Serikat mengirimkan astronot yang kedua bernama John Hagelin pada tahun 1962. Baru yang ketiga yaitu mendaratkan manusia di bulan. Ya. Pendaratan manusia di bulan dilakukan oleh Amerika Serikat dengan astronot bernama Neil Armstrong, Edwin Aldrin, dan Michael Collins yang berada di pesawat pada tanggal 17 Juli 1969 dan berhasil mendarat di bulan melalui misi Apollo ke-11. Sementara itu di tahun 1970 Uni Soviet mengirimkan robot Lungkot 1 ke bulan yang dikendalikan dari bumi. Baru kita masuk ke perkembangan teknologi ruang angkasa di berbagai belahan dunia. Prancis juga merancang roket Vereneuk yang melesat pada tahun 1957. Ini merupakan satelit juga buatan. Baru Jerman juga menerbangkan satelit buatannya Azur pada tahun 1969. Diikuti dengan Cina yang meluncurkan satelit bernama Dongfang Hong pertama yang diluncurkan pada tahun 1970. Begitupun dengan Indonesia. Ya, Indonesia juga meluncurkan satelit buatannya yang bernama satelit Palapa A1 pada tahun 1976, satelit Palapa A2 pada tahun 1977, satelit B1 pada tahun 1983, dan satelit Palapa B2P pada tahun 1987. Ini dia contoh dari satelit Palapa B2P. Berikutnya, India juga sudah menerbangkan roketnya atau satelit buatannya di atas negara Kerala di tahun 1960-an. Iya, sekarang kita masuk ke dampak perkembangan teknologi ruang angkasa. Dampaknya ada dua, yaitu dampak positif
dan dampak negatif. Ya, dampak positifnya yang pertama apa? Sarana telekomunikasi. Artinya dengan adanya teknologi ruang angkasa, maka sarana telekomunikasi semakin maju dan semakin pesat. Baru yang kedua sebagai motivasi bagi pertahanan dan keamanan negara-negara yang meluncurkan satelit mereka. Dampak negatifnya adalah memunculkan yang namanya senjata berbahaya nantinya. Baru yang kedua, semakin menumpuknya sampah ruang angkasa. Baik, itu saja penjelasan materi part pertama mengenai perkembangan teknologi dan pengetahuan dalam era globalisasi dan dampaknya bagi manusia pada subbab perkembangan teknologi ruang angkasa. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.